Akhirnya gue lari 200, pas gue belok kanan tuh beloknya udah kayak susah banget. Udah kayak rada hampir melintir sih. Ngebuang Iya, gitu udah ya. kayak ngebuang. Akhirnya ya dia ngeliat gue modif ini, dia tau lah mungkin anak muda suka modif gitu. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. Oh iya, lagu copyright Pak. Sorry. Oke, selamat siang teman-teman. Balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita sama Bro Nando. Siap. Ini adalah orang yang gue pengen dari lama ajak ngobrol tapi susah Bro. Harus ngobrol, harus kayak kenal dulu kayaknya ya. Iya kan, waktu itu ketemu di ini kan, BCS. Nah kebetulan terus ternyata lu adalah salah satu orang, nggak salah satu sih, emang orang yang ini ngelola Air Moda. Karena lu anak yang punya Air Moda gitu ya. Iya, anaknya lah bantu-bantu bokap. Nanti ada konten di situ kalau jadi ya. Iya, kalau jadi ada konten lagi. Ngobrol-ngobrol sama Air Moda, karena Air Moda ini lagi booming banget ya Bro ya. Ya lumayan lah. Tapi hari ini spesialnya adalah kita nggak ngomongin Air Moda dulu. Kita ngomongin mobil lu dan elunya dulu. Oke, boleh. Kenalin nama dan mobil apa yang lu bawa Bro. Oke, sekarang gue nih bawa nama dulu ya, nama gue nih Nando. Gue bawa mobil Toyota Camry 2015 XV50 facelift. Ini buat mesinnya, ini mesin 2500 cc, 6 silinder, DOHC VVT-i. Mungkin kalau kalian yang ngeh dengan mobil ini, sebenarnya dulu karakternya bukan velg ini ya. Karakternya ini ya, velg merah ya. Velg merah. Nah, kenapa lu harus ganti sampai jadi velg bronze menurut lu? Ya pertama sih karena gue bosen sih sama kayak rada bosen, terus akhirnya gue beralih ke velg. Sebelum yang gold ini gue pakai Kiwami dulu. Oh iya. Nah cuman setelah yang merah itu. Iya. Cuman beralih kurang. Kiwami itu warnanya kurang keluar buat gue. Kan dia warnanya tuh kayak bronze tua gitu kan. Jadi akhirnya gue ngambil yang warnanya lumayan terang, cuman aman. Bronze tapi bronze terang gitu ya, bukan bronze gelap gitu ya. Ini tuannya gold sih. Oh lebih ke gold ya. Gede gold ya. Akhirnya lu ganti gold. Tapi sebelum itu gue pengen nanya dulu sih, mobil lu udah dimodif apa aja sih? Penasaran nih. Apa yang di kaki gue nih? Banyak kayaknya. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Dari eksterior dulu lah. Kalau eksterior sebenarnya nggak banyak ya. Kalau eksterior tuh gue cuman delete chrome doang. Terus sama tambah dactyl sih, cuman kemungkinan ntar next project pengen pakai body kit sih. Iya, yang sempat kemarin kita ngobrol ya. Iya, pasti. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian join di Rawspeed tuh kita sering ngumpul di ILO. Yes. Nah, katanya pengen nambah body kit dan lagi konsultasi soal spacer. Ya, ini soalnya kan velgnya kan speknya kurang pas nih. Jadi kemungkinan bakal pakai spacer juga. Sebenarnya udah cukup ya. Karena kalau menurut gue, cuman kan mata orang beda-beda ya. Mata orang beda-beda. Kalau menurut lu masih kurang aja ya? Masih kurang sih. Nah lanjut lagi, di eksterior apa lagi tuh? Habis di LED chrome? Di LED chrome terus gue tambah dactyl. Oke, dactyl. Siap. Oke, terus? Udah itu doang sih kalau dari luar ya? Oh sama ini, gue pakai yang windshield stiker. Iya, itu doang. Dari apa? Pelindung dari silau lah.
Iya kan? Iya. Merek sendiri. Sama buat promosiin. Siap. Mesinnya sih. Interior kayaknya sih aman ya, interior kayaknya standar ya. Interior standar, paling cuma nambah ini sih. Itu ya. Goofy. Buat temperatur lah. Temperatur sama buat ngilangin launch control. Jadi setiap kali gue launch control ini, biasa dia check engine sama traction control nyala. Buset. Jadi kalau gunanya Luffy X1 ini, gue bisa scan di TC, trouble-nya di mana, gue bisa clean. Jadi ntar dia punya check engine sama traction control bisa hilang udah. Iya. Nah, sebelum mesin itu tombol di kanan tuh apa tuh? tadi kita ada ngetes itu. Oke. Nah, tombol di kanan ini ada dua, kiri sama kanan. Iya. Jadi buat tombol yang di kanan ini, itu yang di tengah itu buat launch control. Jadi kalau misalnya gue mau launch control, gue harus tekan itu tombol biar buat aktifin launch controlnya, ditahan. Tapi kalau buat kiri itu remapan sih, soalnya kan gue pakai piggyback kan. Piggyback dari HM Master dari stage performance. Itu consists of 2 remapan. Yang pertama gue pakai remapan buat yang performance. Yang kedua tuh buat yang becek, buat yang kalau ibarat yang launch control tuh bisa ukur api-api. Iya. Yang pasti yang borosnya luar biasa. Lah, yang lebih boros ya. Soalnya emang base Camry ini fuel consumption-nya base map standarnya dia tuh udah boros. Udah becek ya dari sana. Dari sana udah boros. Jadi pas gue pakai remapan performance ini malah jauh lebih irit menurut gue. Karena remap malah jadi lebih irit ya. Lebih irit. Iya. Tadi gue pikir apa tau gak? Yang wiu. mobil udah Camry kan? Yeah. Camry hitam aparat nih. Aduh. Jangan. Oke. Ternyata untuk mainan knalpotan lah. Anak muda lah. Iya, dunia perknalpotan. Iya. Nah, setelah itu katanya lu udah ngubah juga nih bagian mesin. Tadi gua ngomong soal pertama header lah ya. Yes, gua ada ubah header. Jadi header gua nih pakai header catless. Header stock cuman dia punya catalyst dicopot gitu loh. Jadi gua bikinnya kayak gitu. So far ngaruh kemana nih perubahan header ini? Lebih ke RPM torsi atas sih. Lebih plong gitu loh. Iya. Nah, habis ngubah header, knalpot lu full system nggak? Belum full system. Soalnya kalau mungkin knalpot ini gue kan header, habis itu front part catalystnya gue copot. Resonator gue pakai Iron Curve oval. Iya. Nah itu doang sih. Sisanya sebenarnya terakhir tinggal muffler, cuman mufflernya belum gue ganti karena gue udah sempet pakai muffler juga waktu itu Fivetronic, cuman kayak ngempos. Terus alasan gue pakai Fivetronic karena gue rada mager kalau misalnya suara tuh kenceng mulu, gue kurang nyaman gitu. Makanya sekarang di kuping kurang ini ya, gitu ya. Sekarang ya adalah gue standar dulu mufflernya biar nggak terlalu kenceng suaranya. Iya. Tapi ini masih ada suara sih. Cuman mungkin kalau di mic nggak kedengaran ya. Tapi ini masih ada sih. Iya, dikit lah, lumayan lah. Iya. Tapi aslinya Camry itu sebenarnya memang ada suaranya atau enggak sih, bro? Enggak ya. Sunyi ya. Sunyi banget. Ini sebenarnya ada suara. Mungkin karena gue ganti header sama rason kali ya. Karena headernya. Copot catless juga kan. Karena headernya sama copot itunya ya. Yeah. Tapi menurut modif paling dekat setelah ini lo mau diapain mobilnya? Yang pasti kalau modif paling deket sih, pertama gue pengen tambah body kit ya. Iya. Buat lips, side skirt sama diffuser. Terus paling kalau misalnya udah ada rezeki lagi, ganti muffler sih. Muffler ya? Iya. Ada gak kira-kira muffler idaman lu nih pas lu mau ganti nih? Sebenarnya muffler ada yang gue pengen banget. Itu JTC Titanium. Cuman harganya lumayan mahal. Jadi belum kesampean. Pelan-pelan lah ya. Iya. Oke. Nah, so far sepanjang lu main mobil nih, lu pernah gak sih pertama kali deh lu suka mobil, lu terinspirasi dari apa sih, bro? Film kah, kartun kah? Okay. Gitu. Jadi gue tuh main mobil sebenarnya gara-gara engkau gue. Dulu tuh engkau gue tuh pakai Mazda 2. Nah, dia pakai Mazda 2 dimodif. Dulu pertama kali Mazda 2 warna biru. Yang Skyactiv warna biru tahun 2015, dia modif. Di situ gue udah mulai tertarik karena gue sempet coba mobilnya. Pas gue lihat itu kan kayak ganteng banget, terus suaranya kenceng gitu kan, kayak keren gitu menurut gue, kayak jadi kayak pusat attention segitu lah buat orang.
Terus engkau gue ganti ke Mazda abu-abu. Nah, Mazda abu-abu itu lumayan dirombak dia copot kursi belakang, terus dipakein dipakein bar, bar pakai lah. Terus kebetulan tuh manual juga. Racing habis ya. Racing habis. Lihat ya, karena mata aku akan kututupin dengan rambut. Racing habis itu. Bener-bener udah nggak bisa ngangkat orang lagi di belakangnya. Semenjak itu gue jadi kayak wah tertarik banget nih buat modif mobil. Iya. Berapa lama mobil ini udah sama lo? Mobil ini sama gue itu 1 tahun. Sebenarnya sebelumnya tuh gue kuliah. Sebenarnya itu gue nggak main mobil sebelumnya karena kan gue harus kuliah di China kan. Jadi gue nggak prefer buat main mobil dulu gitu loh. Jadi gue mikir buat kuliah dulu, ntar balik Jakarta baru main mobil. Cuman karena pas kuliah itu COVID dan gue pas balik ke Indonesia gue nggak bisa balik lagi ke Cina. Akhirnya mikir-mikir lagi mutusin buat kuliah di Indonesia. Kuliah di Indo, bokap. Di gimana sih kalau misalnya lo habis kuliah dari China terus habis itu pindah ke Indonesia, bisa ya kayak ngelanjutin gitu ya? Nggak ngelanjutin, jatuhnya gue jadi kan gue di Cina tuh baru setahun. Iya. Balik ke sini akhirnya gue nggak ngelanjutin. Akhirnya gue ngulang lagi dari awal. Tapi untung baru setahun sih. Ngulang aja ya. Iya, untungnya baru setahun. Dan pas setahun di Cina tuh gue cuma ngambil bahasa karena kan emang gue niatnya pengen ngambil local university China kan. Tapi karena di sana baru setahun ambil bahasa, balik udah nggak bisa balik lagi, ya udah langsung mikirnya buat pindah ke sini. Udahlah kuliah sini aja gitu. Apa PR yang paling repotin pas bawa mobil ini, ada gak sih? Mobil ini kan maksud gue Camry ya gitu, sebuah Camry gitu. Orang tuh jarang modif Camry, tau gak lu? Iya kan? Jarang. Gue selama gue main sama anak mobil kayak masih hitungan jari gitu loh orang main Camry. Iya. PR-nya apa sih kalau mau modif Camry itu? Kalau misalnya buat modif Camry itu, karena kebetulan ini Camry kan mostly stance kan. Nah, pas gue mau buat racing look itu, mungkin PR-nya itu lu buat nyari fitment-nya sih. Karena lu nggak ada gambaran orang yang main Camry buat racing look tuh jarang banget. Iya, susah nyari referensi. Sebelum dan pas gue pakai ini buat nyari fitment itu pun susah banget buat gue. Jadi akhirnya gue trial and error jatuhnya. PR-nya di situ sih. Iya. Ada gak cerita yang menarik pas lu bawa mobil ini kayak nggak bisa lu lupain selama setahun ya berarti lu main ya? Iya. Kalau cerita run sih paling kalau misalnya kadang gue pernah hampir tabrakan kalau run gitu kan. Iya, kalau run itu kan kadang suka. Waktu gue terakhir ada run satu komunitas. Gue ngeran dari mana itu? Dari Puri Peak doang sih sebenarnya. Ngeran. Akhirnya gue lari 200, pas gue belok kanan tuh beloknya udah kayak susah banget. Udah kayak rada hampir melintir sih. Ngebuang iya, gitu udah ya? Kayak ngebuang. Nah, itu pengalaman paling bahaya sih. Karena kan pas gue mau ngambil kiri, tapi kayak nggak bisa karena udah kenceng. Pas gue lari tuh lari lumayan 200. Gue takut, karena kalau misalnya ngambil kiri, gue takut malah mobilnya karena ngebalik. Iya, kebalik takutnya. Itu sebenarnya bukan momen tidak terlupakan, mematikan sih. Halo semuanya. Sejauh ini berarti dari keluarga emang ngedukung ya buat lo modif gitu, karena memang basicnya bengkel gitu kan? Ya ngedukung karena overall bokap punya bidang otomotif juga. Akhirnya ya dia ngeliat gue modif ini, dia tau lah mungkin anak muda suka modif gitu. Boleh dong bisa promosiin bengkel lo nih ke teman-teman misalnya. So jadi buat teman-teman, kebetulan parents gue kan ada bengkel Armada Workshop, itu kayak bengkel one stop service. Itu ada banyak kategori, mulai dari kayak bodyworks, repair, auto wash, coating, insurance, rental car juga ada. Jadi kalau buat teman-teman yang kayak mau service, tune up, atau mau coating, car wash itu bisa ke Armada Workshops. Ada IG juga. Ada IG Armada Workshop ya. Yeah. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin penasaran juga sama Armada, boleh dong komen atau like yang banyak gitu ya. Jadi nanti kita langsung ke Armada nih sekalian nih. Oh iya, tapi sebelum kita closing, mungkin yang terakhir adalah gue pengen nanya, mobil impian lu apa sih bro? Buat mobil impian ya. Sebenarnya jadi kan gue cerita dikit ya. Boleh. Gue ada 2 engkau nih. Engkau gue yang pertama tuh suka sama mobil yang kayak ya mobil karakteristik pada umumnya kayak Mazda 3 or anything gitu. Nah, engkau gue yang kedua ini suka mobil-mobil klasik. Kalau kita ngomong mobil impian, gue sebenarnya mobil impian belum ada. Cuman gue kalau ada mobil yang gue pengen sebenarnya gue ada sih. Boleh tuh, apa tuh? Mobil klasik.
Malah jadi klasik ya. Klasik. Gue sebenarnya suka aja gue suka mobil klasik karena itu kayak unik buat gue. Tapi ini nggak terlalu klasik, cuman gue suka aja. Gue suka BMW 30. Oke. Iya. BMW 30. Waktu itu kok gue sempet punya BMW 30. Gue nggak tahu, cakep banget buat gue. Kayak itu keren lah, karena kalau E36 kan udah kayak lumayan semi modern ya. Iya. Kalau E30 dia masih bentuk. E36 kayaknya yang main banyak. Iya, itu juga dipakai buat drifting mostly. Kalau E30 tuh dia bentuk ini masih kayak headlamp itu masih kayak yang bulat-bulat gitu tuh. Masih yang ya kelihatan lah yang Kelihatan, lama. iya, old-nya tuh old school kelihatan. banget Iya. gitu kan. Iya. E30 ya. Iya. Mantap. Sebenarnya kalau mau sekarang bisa kayaknya Anda. Nggak bisa bro. Nggak bisa bro. Itu kayaknya sekarang udah kolektor item ya? Belum. Lumayan sih mungkin. Harganya Cuman kan lumayan ya? lumayan. Cuman ya masih bisa dicari punya, bukan yang kayak udah kayak let's say kayak yang VW kodok, mini itu susah. Oke deh, gitu aja teman-teman video kali ini. Buat kalian yang suka boleh like, comment, subscribe. Gimana? Seru gak ngomongin soal Camry? Camry ini mobil yang jarang banget bro ya? Iya. Jarang banget. Jadi buat kalian mungkin yang punya Camry mau di otak-atik, boleh banget nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tadi udah like, comment, subscribe ya? Sudah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye. Your name is